Udah jelas lah, mental juara versus realita tunggakan gaji. Saat Persib terhenti dari Asia, justru bikin kami lebih fokus hat-trick juara Super League. Pekan ke-22 Super League, Jordi Amat diayam-ayamin Rizky Eka di laga Persija versus PSM Makassar. Maaf, kami di puncak, kalian nggak perlu repot-repot kejar keagungan kami. Apakah ini sinyal kehancuran total bagi sang gubernur FC klub tunggak gaji? Jangan sampai ketinggalan analisis pedas yang akan membuat kuping fans jeruk memerah. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Pekan ke-22, Persija vs PSM Makassar. Maaf, kami di puncak gak kelihatan yang di bawah. Selamat malam warga Bandung. Waduh, saya baru saja melihat hasil Persija vs PSM di pekan ke-22 ini. Seru sih, seru lawaknya. Ibarat nonton sirkus, kita tahu mereka mau akrobat, tapi yang keluar malah badutnya. Jujur ya, saya salut sama Persija. Ambisinya gede banget mau ngejar Persib di klasemen. Tiap minggu niatnya mau nyalip, tapi malah makin betah di bawah. Ibaratnya nih, mereka itu kayak lagi lari di treadmill. Keringetan parah, napas ngos-ngosan, tapi ya tetap di situ-situ aja, gak maju-maju. Kita yang di Bandung sampai pegel leher nih nengok ke bawah terus. Bro, kalian itu mau main bola atau mau main petak umpat? Kok hobi banget dipantatin di klasemen? Padahal kita udah kasih spion loh, biar kalian bisa lihat jelas betapa jauhnya jarak kita sekarang. Hasil akhir? Lihat aja di judul. Buat kalian yang nanya skor akhirnya berapa, mending langsung lihat di judul atau thumbnail video ini. Males nyebutinnya. Kasian, nilainya nggak seberapa, lucunya yang luar biasa. Atau kalau mau lebih afdol, silahkan mampir ke Instagram resminya. Di sana kalian bisa lihat klasemen yang bikin mata perih kalau kalian pakai jersey oranye. Tapi ya sudahlah. Semoga dari laga ini mereka bisa ambil hikmah. Hikmahnya apa? Yaitu konsisten. Konsisten main jeleknya dan konsisten juga soal tradisi tunggak gajinya. Wah, ini sih bukan lagi klub bola. Ini namanya Yayasan Penguji Kesabaran Pemain. Ibarat kata nih, mereka itu kayak orang mau pamer mobil mewah, tapi bensinnya eceran. Itu pun utang pula. Gimana mau juara kalau lari di lapangan aja kepikiran tagihan listrik yang belum lunas? Gimana bobotoh? Puas melihat rival makin tertinggal jauh di belakang? Atau kalian punya materi roasting yang lebih pedas lagi buat mereka yang hobi ngetem di papan tengah? Tulis punchline terbaik kalian di kolom komentar, biar mereka tahu Bandung bukan cuma dingin udaranya, tapi juga dingin klasemennya. Sinyal bahaya bagi rival. Sergio Castel mulai panas. Ambisi juara Persib Bandung bisa bikin Persija ketar-ketir. Peta persaingan papan atas Super League diprediksi bakal makin bergejolak. Di saat rival abadi seperti Persija Jakarta tengah berjuang menjaga konsistensi, sebuah peringatan keras datang dari jantung kota Bandung. Striker anyar Persib, Sergio Castel, baru saja melempar pernyataan yang menegaskan bahwa fokus Maung Bandung kini sepenuhnya terkunci pada satu target, juara Liga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan bagaimana kesiapan sang ujung tombak asal Spanyol ini, simak ulasan mendalamnya. Meski langkah Persib di AFC Champions League 2 2025-2026 harus terhenti di babak 16 besar setelah meladeni Rajburi FC, ada satu hal yang mencuri perhatian dunia sepak bola tanah air, mentalitas Sergio Castel. Tampil untuk pertama kalinya di hadapan publik Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pemain berusia 29 tahun ini mengaku terpukau. Atmosfer neraka yang diciptakan bobotoh justru menjadi bahan bakar bagi semangatnya. Atmosfernya luar biasa. Ini adalah pertandingan kedua yang saya rasakan langsung. Saya sudah tahu seperti apa magis di sini, ungkap Castel. Castel menegaskan bahwa kegagalan di Asia hanyalah masa lalu yang sudah ditutup rapat.
Fokusnya sekarang adalah menyapu bersih sisa laga domestik demi mahkota juara. Kastel bilang atmosfer GBLA itu luar biasa. Dia makin panas kalau diteriakin ribuan orang. Mungkin dia heran, kok ada ya tim yang supporternya berisik di medsos, tapi kalau di klasemen hobinya sembunyi. Kastel sekarang fokus 100% ke Liga. Ini kabar buruk buat kalian di Jakarta. Ibaratnya Kastel itu banteng yang lagi marah, dan kalian cuma pakai kain warna oranye. Siap-siap aja kena seruduk sampai keluar dari jalur juara. Walau tim harus bermain dengan 10 orang yang membuat perjuangan menjadi berkali-kali lipat lebih berat, Kastel pasang badan dan meminta supporter tetap bangga atas kerja keras seluruh skuad. Gagal di Asia bukan berarti redup di Indonesia, justru sebaliknya. Tertutupnya pintu ACL2 membuat Persib kini punya energi penuh untuk menyapu bersih sisa laga di kompetisi domestik. Kastel menegaskan bahwa kegagalan di level kontinental adalah masa lalu dan mahkota Liga 1 adalah masa depan. Pernyataan kelas Kastel yang hanya mengincar gelar juara seolah menjadi sindiran halus bagi mereka yang lebih sibuk memantau klasemen Persib daripada membenahi internal sendiri. Jujur, saya kasihan lihat tim yang pengen banget nyali Persib tapi mesinnya sering mogok karena kurang pelumas alias telat gajian. Kastel datang ke sini buat cetak gol dan angkat trofi, bukan buat ikutan main ketoprak humor kayak kalian yang hobi dipantatin di klasmen. Pesan saya buat Persija, mending fokus benerin manajemen dulu daripada sibuk liatin Kastel. Takutnya pas kalian lagi asyik ngerosting klasmen, Kastel sudah selebrasi juara di depan mata kalian. Pernyataan ini tentu menjadi alarm bagi tim-tim papan atas termasuk Persija Jakarta. Jika Persib mampu menjaga konsistensi dengan fokus tunggal pada Liga, jalan rival untuk merengkuh gelar juara dipastikan akan semakin terjal dan nyaris mustahil jika Maung Bandung tampil sempurna. Di balik performanya, terungkap fakta bahwa masa awal Kastel di Bandung tidaklah mudah. Ia harus melewati perjalanan fisik yang sangat menguras tenaga. Rute maraton, Siprus ke Spanyol, lalu terbang ke Indonesia selama 20 jam. Jadwal padat, belum sempat menghela napas, ia harus terbang lagi ke Thailand untuk urusan kompetisi. Masa adaptasi, 10-15 hari pertama dilaluinya tanpa istirahat yang cukup. Semakin membaik, saya butuh sedikit waktu karena perjalanan saya sangat panjang. 10-15 hari pertama adalah masa adaptasi karena saya hampir tidak punya waktu istirahat. Jelas penyerang bernomor punggung baru ini. Satu hal yang paling krusial bagi kenyamanan pemain asing adalah stabilitas di luar lapangan. Kabar gembiranya, Kastel kini sudah menemukan tempat tinggal tetap di Bandung. Baginya, memiliki rumah sendiri adalah kunci untuk fokus 100% pada urusan mencetak gol. Dengan kondisi fisik yang pulih dan kenyamanan tinggal yang sudah terjamin, Sergio Kastel diprediksi akan segera meledak dalam laga-laga mendatang, termasuk saat bersiap menghadapi Persita Tangerang. Persib dengan skuad kedalaman yang mumpuni ditambah motivasi tinggi dari Sergio Kastel yang mulai nyetel adalah kombinasi mematikan. Apakah ketajaman striker Spanyol ini akan menjadi pembeda yang membuat Persija dan rival lainnya harus gigit jari musim ini? Menurut Anda, mampukah Sergio Kastel menjadi mesin gol baru yang membawa trofi Super League kembali ke Bandung? Bagikan prediksi Anda di kolom komentar. Guncangan di bumi Pasundan. Bobotoh mulai hilang kesabaran. Satu nama asing jadi sasaran out. Atmosfer sepak bola Jawa Barat mendadak memanas, bukan karena euforia kemenangan, melainkan karena gelombang tuntutan besar yang dialamatkan kepada manajemen Persib Bandung. Pasca kegagalan di kancah Asia, satu nama kini berada di ujung tanduk setelah dianggap menjadi biang keladi kegagalan tim. Siapakah dia? Langkah Persib Bandung dalam gelaran AFC Champions League 2 ACL 2 2025-2026 resmi terhenti di babak 16 besar. Kekalahan agregat dari wakil Thailand, Ratchaburi FC, memaksa Pangeran Biru angkat koper lebih awal. Menariknya, sebagian besar bobotoh sebenarnya menunjukkan sikap yang cukup dewasa. Di tengah kesedihan, masih banyak dukungan mengalir dan optimisme bahwa Persib akan kembali lebih kuat pada ACL 2 2026-2027 mendatang. Namun, keikhlasan itu ternyata punya batas, terutama saat melihat performa individu yang dianggap merugikan kolektivitas tim. Sorotan tajam kini tertuju pada striker asing, William Barros. Dalam laga krusial di Stadion GBLA saat menjamu Ratchaburi, Barros melakukan tindakan yang dianggap sangat tidak perlu. Sebuah tackle keras ia layangkan kepada bek lawan, Jonathan Hemdi.
Padahal posisi kejadian berada di area pertahanan lawan dan tidak dalam situasi yang mengancam gawang Persib. Imbasnya fatal, kartu merah langsung. Di saat Persib butuh tambahan amunisi untuk mengejar defisit gol, mereka justru harus bermain dengan 10 orang. Kekecewaan ini meledak di jagat maya. Memantau unggahan terbaru Instagram resmi Persib 18/2/2026, kolom komentar diserbu oleh bobotoh yang menuntut evaluasi radikal. Miris dan lucu, yang paling fatal bukan kinerja wasit, melainkan pemain kita sendiri, yaitu @WilliamBaros94, sangat merugikan tim. Saran sih harus beli winger baru, dan untuk Baros, terima kasih atas kerjasamanya. Musim depan harus out ya, tulis salah satu akun fan dengan nada kecewa. Tagar hashtag Baros out mulai bermunculan sebagai bentuk protes atas tindakan ceroboh sang pemain yang dianggap menurunkan kualitas permainan tim di momen paling krusial. Manajemen Persib kini dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi, emosi supporter sedang memuncak akibat kartu merah yang dianggap sebagai titik balik kegagalan. Di sisi lain, merombak komposisi pemain asing di tengah jalan tentu memerlukan pertimbangan teknis dan finansial yang matang. Kedisiplinan pemain, apakah kartu merah Baros adalah bentuk tekanan mental yang gagal diatasi? Kebutuhan lini tengah dan sayap. Selain mencoret pemain, muncul aspirasi untuk mendatangkan pelapis Mark Locke dan penyegaran di sektor sayap. Visi Asia, jika ingin bersaing di level 2026-2027, standar pemain asing seperti apa yang dibutuhkan? Bagaimana menurut Anda? Apakah satu kartu merah sudah cukup menjadi alasan untuk mendepak William Baros? Ataukah kegagalan di ACL 2 ini adalah akumulasi dari strategi tim yang memang perlu dibenahi secara keseluruhan? Sampaikan pendapat kritis Anda di kolom komentar. Geger. Rumor laga ulang Persib vs Ratchaburi menyeruak. Benarkah AFC turun tangan? Simak fakta di balik pernyataan mengejutkan sang pelatih. Jagat sepak bola tanah air, khususnya komunitas bobotoh, mendadak gempar. Muncul narasi panas yang menyebutkan bahwa manajemen Persib Bandung telah melayangkan surat resmi ke AFC untuk menuntut laga ulang melawan Ratchaburi FC. Isu ini kian liar dengan bumbu pergantian wasit demi keadilan. Namun, sebelum kita terhanyut dalam euforia, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan pernyataan jujur dari kubu lawan yang memicu polemik ini. Rabu malam, 18/2/2026, Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA menjadi saksi perjuangan habis-habisan Pangeran Biru dalam leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Persib memang berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Sayangnya, kemenangan ini terasa hambar. Meski menang di kandang, langkah Persib resmi terhenti karena kalah agregat. Ratchaburi FC berhak melenggang ke perempat final berkat tabungan kemenangan telak 3-0 pada pertemuan pertama di Thailand. Persib menang di laga, tapi Ratchaburi menang di atas kertas. Pasca laga, pelatih Ratchaburi FC Worawut Srimaka mengeluarkan pernyataan yang cukup menyita perhatian. Alih-alih jumawa karena lolos, ia justru mengakui bahwa timnya tampil di bawah standar dan babak belur menghadapi intensitas permainan di Bandung. Namun, alasan yang ia lontarkan bukan soal taktik Persib semata, melainkan faktor internal yang menghantam fisik anak asuhnya. Meskipun kami kalah hari ini, kami tetap bisa menerima hasilnya. Kami tidak bisa bermain seganas di leg pertama karena jadwal kami sangat padat, ujar Worawut dengan nada jujur. Worawut membeberkan bahwa timnya hanya punya waktu istirahat 3-4 hari sebelum terbang ke Indonesia. Kondisi fisik yang terkuras habis membuat gaya permainan cepat khas tim Thailand mendadak lambat dan tumpul di GBLA. Strategi main aman atau kelelahan nyata? Bagi sebagian pihak, pernyataan Worawut dianggap sebagai pengakuan bahwa Persib sebenarnya sangat dominan. Sang pelatih menegaskan bahwa misi utama mereka ke Bandung bukan untuk mencari kemenangan spektakuler, melainkan sekedar menjaga hasil agar agregat tidak terkejar. Tujuan kami datang ke sini adalah menjaga hasil dan memastikan lolos ke babak berikutnya, pungkasnya. Strategi defensif dan tempo lambat yang mereka peragakan ternyata adalah cara untuk menyiasati kelelahan fisik yang akut.
terkait narasi mengenai laga ulang dan surat ke AFC yang ramai dibicarakan di media sosial, penting bagi kita untuk tetap berpijak pada fakta regulasi. Hingga saat ini, hasil pertandingan yang sudah disahkan jarang sekali dianulir, kecuali terbukti adanya pelanggaran berat terhadap laws of the game atau skandal yang mencederai integritas. Kekecewaan supporter terhadap kepemimpinan wasit memang merupakan hal yang lumrah dalam tensi tinggi kompetisi Asia. Namun, pengakuan pelatih Ratchaburi soal penurunan performa timnya lebih condong pada masalah manajemen jadwal pertandingan, bukan karena adanya instruksi teknis dari pihak luar. Kekalahan agregat ini menjadi pelajaran berharga bagi Persib Bandung. Meskipun mampu menaklukkan tim papan atas Thailand di kandang sendiri, defisit gol yang terlalu besar di leg pertama menjadi lubang yang sulit ditutup. Kini, pertanyaannya tetap menggantung. Apakah kemenangan 1-0 Persib kemarin murni karena dominasi taktik Boyan Hodak yang berhasil mematikan lawan? Ataukah Ratchaburi memang beruntung karena mereka punya tabungan 3 gol, sehingga bisa bermain santai meski fisik mereka sedang drop? Analisis penutup. Persib telah membuktikan bahwa mereka mampu menang melawan tim kelas Asia. Namun konsistensi di laga tandang tetap menjadi pekerjaan rumah terbesar Persib. Kegagalan kali ini adalah batu loncatan untuk kembali lebih kuat di musim 2026-2027. Apa pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan pernyataan Worawood bahwa kelelahan adalah faktor kunci kemenangan Persib kemarin? Atau Anda yakin bahwa Persib sebenarnya punya peluang untuk menang lebih dari 1 gol jika wasit lebih jeli melihat pelanggaran lawan? Tuliskan aspirasi dan analisis tajam Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita kawal terus perjalanan Pangeran Biru. Geger kabar laga ulang Persib versus Ratchaburi. Benarkah AFC turun tangan? Simak fakta di balik pengakuan mengejutkan pelatih Thailand. Dunia sepak bola tanah air, khususnya jagat media sosial bobotoh, tengah dihangatkan oleh sebuah isu panas. Muncul tuntutan agar laga antara Persib Bandung melawan Ratchaburi FC diulang dengan kepemimpinan wasit yang baru demi keadilan sepak bola. Narasi ini kian liar setelah muncul pernyataan yang sangat jujur sekaligus mengejutkan dari pelatih kubu lawan pasca laga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Stadion GBLA? Mari kita bedah penjelasannya secara tuntas. Rabu malam 18/2/2026, Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA menjadi saksi perjuangan Spartan Pangeran Biru dalam leg kedua babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Persib sebenarnya berhasil menundukkan Ratchaburi dengan skor tipis 1-0. Namun kemenangan tersebut tidak cukup untuk membawa Persib melenggang lebih jauh. Tabungan kemenangan telak 3-0 milik Ratchaburi pada leg pertama di Thailand menjadi tembok besar yang gagal diruntuhkan. Meski kalah di Bandung, tim berjuluk The Dragons itu tetap berhak melaju ke fase berikutnya dengan keunggulan agregat 3-1. Pasca peluit panjang dibunyikan, pelatih Ratchaburi FC Worawood Srimaka tidak memberikan pernyataan jemawa. Ia justru membeberkan fakta pahit tentang mengapa timnya tampil sangat buruk dan digempur habis-habisan oleh Persib sepanjang laga. Worawood mengakui bahwa performa anak asuhnya menurun drastis dibandingkan saat pertemuan pertama. Ia menyebut jadwal yang sangat padat sebagai biang keladi utama. Secara hasil kami kalah, tapi kami bisa menerima itu karena jadwal kami sangat padat. Kami baru bertanding 3-4 hari sebelum terbang ke Bandung. Secara fisik, pemain kami tidak berada di level ideal, ujar Worawood dengan raut wajah kelelahan. Ia tak menampik bahwa tempo permainan Ratchaburi menjadi sangat lambat yang akhirnya memberikan celah bagi Persib untuk mendominasi lini tengah. Strategi parkir bus atau sekedar bertahan hidup. Pernyataan Worawood memancing spekulasi di kalangan supporter. Banyak yang menilai Ratchaburi sebenarnya sangat rentan dan nyaris runtuh jika Persib memiliki waktu lebih atau kepemimpinan wasit yang lebih tegas di momen-momen krusial. Sang pelatih menegaskan bahwa misi mereka ke Bandung memang bukan untuk pamer kekuatan, melainkan sekedar bertahan hidup demi tiket perempat final. Tujuan utama kami datang ke sini adalah menjaga agregat dan memastikan lolos. Kami bermain aman karena sadar kondisi fisik pemain sudah di titik nadir, tambahnya. Tuntutan laga ulang, emosi atau kebutuhan? Narasi mengenai surat manajemen Persib ke AFC yang meminta laga ulang kini menjadi perdebatan hangat.
Di satu sisi, banyak bobotoh merasa Persib dirugikan oleh beberapa keputusan wasit yang dianggap memutus momentum serangan Maung Bandung di saat Ratchaburi sedang dalam kondisi fisik terlemahnya. Namun di sisi lain, hasil di lapangan telah disahkan. Ratchaburi resmi melangkah maju, sementara Persib harus menutup buku perjalanan Asia mereka musim ini dengan kepala tegak. Analisis. Mengapa tim sekelas Ratchaburi bisa tampil sangat berbeda di dua leg? Kita bisa melihat faktor kelelahan atlet melalui bagan sederhana berikut. Recovery window. Ratchaburi hanya memiliki waktu kurang dari 72 jam untuk pemulihan sebelum melakukan perjalanan internasional. Travel fatigue. Perjalanan dari Thailand ke Indonesia menambah beban fisik yang signifikan. Home advantage. Tekanan ribuan bobotoh di GBLA secara psikologis menguras energi tim tamu yang sudah kelelahan fisik. Kesimpulan. Siapa yang sebenarnya unggul? Meskipun perjalanan Persib di Asia berakhir, kemenangan 1-0 atas wakil Thailand ini membuktikan bahwa level permainan Maung Bandung sudah mampu bersaing di kancah internasional. Pengakuan Worawut Srimaka tentang lemahnya fisik mereka adalah bukti bahwa Persib berhasil memaksa lawan bermain hingga batas kemampuan terakhirnya. Menurut Anda, apakah kegagalan Ratchaburi tampil impresif murni karena kelelahan jadwal, ataukah mereka sebenarnya ketakutan melihat dominasi Persib di GBLA sehingga sengaja bermain lambat? Dan terkait isu laga ulang, apakah menurut Anda manajemen Persib perlu benar-benar mendesak AFC demi keadilan? Atau lebih baik fokus membenahi skuad untuk musim depan? Sampaikan pendapat kritis Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan sehat.